Kejadian 6, kejadian 6, saya sedang bukakan ya, kejadian 6 ya. Mana kejadian 6? Ya, Bang Ardo, boleh tolong bacakan kejadian 6, Bang Ardo? Mana nih Bang Ardo nih? Bang Ardo udah jadi co-host belum? Udah jadi co-host sekarang, Bang Ardo. Silakan tolong bacakan kejadian 6 ya, semuanya ya. Ya, terima kasih Pak Paul. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 6, satu pasal. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak perempuan Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umumnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang Kanaan. Kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Oke, stop sampai sini dulu. Lalu kita baca Ayub 1. Oke, Bapak, ayat 1 ya. Oke. Oke, ayat 1 Pak Paul ya. Ya, 1 sampai eh sampai 9 aja dah. 9 Sebentar ya. sampai 10 ya. Sampai 10 Pak Sampai Paul ya. 12 sampai 12. Ayat 1 sampai 12. Oke. Mari kita membaca firman Tuhan lagi yang diambil dari Ayub 1 mulai ayat 1 sampai 12. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing, domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab, pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengikuti Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi.
Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengukuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Iya, luar biasa saudara ya. Nah, hari ini kita kan banyak baca Alkitab ya. Tetapi saudara, kita akan beberapa juga mungkin membandingkan ya, membandingkan tentang Muhammad. Karena tadi di awal saya sudah katakan ada Alkitab kita, Alkitab Kristen yang sama dengan Alkitab Yahudi. Ya, perjanjian lama kita itu sama persis ya dengan perjanjian lamanya orang Yahudi, saudara ya. Nah, ini ya. Alkitab kita terdiri dari perjanjian lama, ya, perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara. Perjanjian lama kita sama persis dengan Tanakh Ibrani, saudara. Tanaknya orang Yahudi ya. Sama persis. Nah, kemudian kita orang Kristen punya perjanjian baru. Maka orang Yahudi dia punya Talmud, saudara. Karena detik hari ini orang Yahudi, bahkan dari zaman Yesus ya, dari zaman Yesus orang Yahudi itu tidak melakukan Tanakh Yahudi itu, saudara. Sedangkan Tanaknya belum pernah dibatalkan. Makanya Yesus ngomong, aku datang buat menggenapi. Harus digenapi dulu. Tapi orang Yahudi buru-buru, dia mau membatalin. Dia mau kurang-kurangin dulu, saudara. Sehingga korup. Barangnya ada, perjanjian lamanya itu ada. Tetapi mereka sudah mendahului, saudara. Dari zaman tradisi. Mengapa? Karena waktu itu mereka tinggal di waktu zamannya Ezra Nehemia, mereka tinggal di Babel. Mereka bingung bagaimana cara melakukan tanah ini, bukan jangan memindahkan batas tanah sesamamu, gimana cara melakukannya. Lalu kita tinggalnya di negara Babel. Makanya mereka mulai punya punya pengajaran Gemara ya, ada Gemara untuk menjelaskan tanah ini, saudara. Gemara yang kemudian jadi Targum ini sih Gemara ya. Kemudian Targum ini jadi Talmud, saudara. Ya, nanti di kelas evangelis dan apologetik diulangi lagi ya, saudara ya. Nah, Talmud ini baru selesai kurang lebih tahun 200 sampai 300, saudara. Setelah Yesus, Anno Domini ya, tahun Tuhan kita atau tahun Mesias, tahun Masehi. Ya. Nah, itu unik sekali ya, saudara ya, itu unik sekali. Nah, inilah Talmud. Hari ini orang Yahudi melakukan Talmud, saudara. Makanya yang homoseks itu nggak akan dirajam pakai batu, saudara. Kalau ada orang berzina di Israel, nggak akan dirajam pakai batu. Di Arab Saudi masih dirajam pakai batu, saudara ya. Di Israel udah enggak, saudara. Kalau orang berzina ya cuma dieksekusi dari keluarganya saja. Tapi kalau dia ada di Tel Aviv, ada di kota besar, ya sudah nggak ada masalah, ya. Sudah nggak ada masalah.
Tidak kayak di Indonesia, Anda kalau nanti tinggal di hotel bukan suami istri, bisa masuk penjara, saudara ya. Tapi kalau Anda di Israel, Anda tinggal di hotel bukan suami istri, mereka masa bodoh, saudara. Yang penting jangan nggak bayar. Masuk hotel bayar ya, kalau masuk hotel bayar ya nggak apa-apa. Masuk hotel Anda nggak bayar, Anda masuk penjara, saudara ya. Nah, orang Kristen punya perjanjian baru, ya, yang ekuivalen, bukan sama ya, tapi ekuivalen dengan Talmud. Apa maksudnya? Ya, bahwa perjanjian baru ini adalah penjelasan dari perjanjian lama, saudara. Ya, penjelasan dari perjanjian lama. Sehingga orang Kristen menjadikan perjanjian baru ini sebagai pegangan untuk praktek sehari-hari. Bukan perjanjian lama lagi. Ya. Nah, masalahnya kemudian pendeta-pendeta yang mata duitan, ya, dia kemudian mengambil ayat-ayat dari perjanjian lama buat meden-medenin Anda, saudara, untuk bayar perpuluhan. Tetapi Anda lihat di dalam perjanjian baru adalah praktek sehari-hari kehidupan dalam perjanjian lama. Ini yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Karena Alkitabnya, perjanjian lamanya, firman Tuhannya itu harus dibatalkan dulu masa berlakunya. Yaitu melalui penyaliban Yesus Kristus. Ya, Efesus 2 ayat 15. Tetapi ketika Paulus menulis Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus disalib membatalkan seluruh hukum Taurat dan ketentuan di dalamnya, bukan tanpa dasar. Karena Yesus sudah berkata Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Ayat 17-nya dikatakan bahwa hukum lebih mudah langit dan bumi batal, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada hukum Torah batal. Wah kan, jadi kontradiksi dong. Ya, ayat 17. Enggak, saudara. Artinya, lebih mudah, bukannya tidak mungkin. Lebih mudah. Supaya langit dan bumi jangan lenyap, tetapi hukum Torah bisa dibatalkan, maka yang membuat hukum itu, siapa yang membuat hukum? Yesus. Anak Allah, Elohim itulah. Harus mati. Karena di dalam hukum Israel, bahwa kalau seorang suami tidak terikat dengan istrinya, seorang istri tidak terikat dengan suaminya kalau suaminya itu sudah mati. Demikian juga dengan sebaliknya, karena pernikahan adalah sebuah covenant. Sama seperti hubungan antara Yehova Elohim dengan umatnya. Makanya si pembuat hukum covenant ini, ya yang berjanji ini salah satu harus mati, saudara. Kalau manusia juga mati juga dia tidak perlu melakukan hukum Torah lagi. Ya, kalau sudah mati kan sudah mati, udah urusannya. Ya kan, mati apanya saudara? Fisiknya, saudara ya. Masalahnya kan Elohim tidak bisa mati. Makanya harus supaya bisa mati apa? Harus jadi manusia fana. Nah, itulah konsep anak Allah pertama kali ada, saudara. Ya, konsep anak Allah itu dari situ. Karena Elohim itu nggak bisa mati. Bagaimana Anda mau membunuh roh? Roh dibunuhnya pakai apa, saudara? Ada nggak ya? Anda punya ide nggak buat membunuh roh? Ya, barang orang ateis pun bingung, saudara, membunuh roh. Gimana caranya membunuh roh? Lenyapnya gimana, saudara? Mau dengan imajinasi seperti apa Anda melenyapkan roh itu, saudara? Nggak bisa roh itu dibunuh. Makanya roh itu harus menjadi yang fana, daging ini ya. Yang fana ini, saudara. Supaya bisa mati. Dengan matinya Yesus disalib, maka ininya dibatalkan. Baru kamu boleh mau melakukan yang ini atau yang ini. Kamu yang melakukan dalam Talmud atau dalam perjanjian baru, tapi harus dibatalkan dulu. Dan Anda harus mengerti pembatalan itu seperti apa. Bukan sembarangan dibatalin. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 17, 18, 19, Aku datang untuk menggenapi hukum Torah. Aku bukan mengajarkan ajaran baru. Aku datang untuk menggenapi hukum Torah, ya. Dan sesungguhnya sampai langit dan bumi lenyap, ya, tidak ada satu iota pun, dari hukum Torah dan kitab Nabi itu yang boleh dihilangkan. Bukan boleh dibatalkan, ya.
Ini kan ada pembatalan. Ini kan pembatalan. Tapi Yesus berkata, ini tidak boleh dihilangkan. Dihilangkan, bukan dibatalkan. Artinya nggak boleh dikurang-kurangi, saudara. Nah, kalau Muhammad itu ngurangi nambahi, saudara ya. Itu yang nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambahi. Ya, nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambahi. Tetapi itu harus digenapi kemudian dibatalkan, karena hukum Taurat dan kitab para nabi bukan sekedar aturan saja, bukan sekedar peraturan manusia yang untuk manusia ya, tetapi sebuah nubuatan yang harus digenapi oleh Tuhan Yesus. Itu maksudnya, saudara ya. Karena apa? Hukum Torah dan kitab para nabi adalah sebuah nubuatan, ramalan, nah gitu saja ya, tentang Mesias, penebus, kedatangan Yesus, ya, yang adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Menjadi manusia. Kayaknya bisa mati kan cuma manusia, saudara. Allah kan nggak bisa mati, manusia bisa mati. Ya, nah itu penting dulu sebelum Anda memahami ini. Nah, apapun ya produk agamawi manapun, kita kemarin sudah belajar. Produk agamawi adalah produk Babel, spirit Babel. Manusia mencoba menggapai Allah ya dengan caranya sendiri. Ya, manusia mencari Allah dengan caranya sendiri. Babel. Dia mengira dia bisa bikin gerbang Allah. Ya, agama-agama di dunia ini mengira dia bisa mengetuk gerbang Allah itu, ya, gerbang pintu surga itu dengan caranya mereka sendiri. Misalnya sholat 5 waktu. Itu siapa yang ngajari, saudara? Allah sendiri, gundulmu peang. Muhammad yang ngajarin, saudara. Bukan Allah. Allah tidak butuh kamu nungging 5 kali sehari, saudara. Allah tidak butuh Anda nungging 50 kali sehari. Tidak perlu, saudara. Siapa bilang Allah butuh ditunggingin 50 kali sehari? Bahkan di dalam perjanjian lama tadi, Anda tidak akan menemukan ayat bahwa Allah minta disembah. Ya, kecuali dalam Keluaran 20, cuman satu-satunya ayat. Ya, bahwa sembahlah aku dari jauh. Ya, itu satu-satunya ayat di dalam perjanjian lama bahwa Allah secara direct, dia sebagai orang pertama, dia memerintahkan orang kedua, kamu sembah aku dari jauh. Tetapi itu hanya satu saja, saudara. Dari ribuan, ada 31.000 ayat. Hanya satu ayat itu, saudara. Beda dengan di Al-Quran. Minimum 8 kali sembahlah aku, sebab aku yang hak. Padahal ayatnya cuma 6.000. Ya, sekitar 6.000. 6.236 atau berapa itu ya. Ya, saudara ya. Jadi dari 6.236 ayat itu ya ada 8 kali minimum saya temukan ya. Sembahlah aku sebab aku yang hak menuntut penyembahan. Sedangkan Allah Kristen, Allahnya Yahudi tidak pernah menuntut penyembahan itu. Para nabi berkata sembahlah Allah. Yesus pun berkata sembahlah Allah loh. Ya, bahkan Yesus berkata sembahlah Allah. Tetapi kenyataannya Yesus menerima penyembahan. Ya, kan tidak disuruh nyembah. Iya, memang tidak pernah disuruh nyembah. Yesus berkata sembahlah Allah, tetapi dari mulai murid-muridnya, para rasul, dan bahkan sampai orang-orang yang datang kepada Yesus minta didoakan, mereka selalu menyembah. Bahkan orang perwira Roma pun datang sujud menyembah.
Bahkan iblis, setan-setan pun, roh-roh jahat menyembah. Malaikat pun menyembah pada Yesus. Dan para rasul nggak mau disembah, saudara. Malaikat nggak mau disembah, para rasul juga nggak mau disembah. Yesus menerima penyembahan itu. Nah, bahkan Rasul Yohanes di Patmos tersungkur menyembah Yesus. Coba, saudara. Padahal Yesus berkata, sembahlah Allah. Kamu hanya menyembah kepada Kurios Tonteon, ya Tuhan yang adalah Allahmu. Dan kita semua menyembah Yesus, ya kan? Artinya dialah Allah kita, saudara. Artinya dialah Allah. Dia sendiri tidak pernah menolak penyembahan. Karena memang semua orang yang datang kepada Yesus, kalau dia tahu siapa Yesus, dia pasti menyembah. Dari mulai para rasul, murid-muridnya kan, sampai dengan iblis setan, saudara. Semua menyembah Yesus. Anda mau terima, mau enggak, itu kenyataannya. Tetapi Allah Islam, dia maksa, sembahlah aku sebab aku yang hak. Kalau enggak kamu enggak mau nyembah aku, tak sembelih kamu. Tak masuk neraka kamu. Ya kan? Anda kan tahu kan hukumannya kalau Anda enggak sholat 1 kali saja kan. Neraka berapa ribu tahun tuh, 6.000 tahun apa berapa tahun tuh masuk neraka tuh. Masuk neraka kalau kamu tidak nyembah Allah pokoknya. Kalau kamu tidak nungging nyembah Allah. Ayo berpikir dulu. Ya pasti berpikir ya. Coba Anda bayangin. Yesus tidak pernah minta disembah. Tapi semua orang datang menyembahnya, saudara. Bahkan kita hari ini ada berapa miliar orang tuh yang menyembah Yesus. Ya kan? Di dalam perjanjian lama, Yehova Elohim tidak pernah minta disembah, tetapi seluruh orang Israel menyembahnya, bahkan ketika di Babel, seluruh dunia menyembah Yehova Elohim, saudara, sujud menyembah. Itulah bab L yang benar. Anda tidak perlu narsis minta disembah-sembah. Ya, gitu saudara ya. Contohnya saya, saudara. Siapa di sini yang tidak menganggap saya nabi, lalu saya sembelih, saudara? Nggak ada kan? Tapi coba, ya Muhammad, kalau Anda berani menghina Muhammad bukan nabi, disembelih, saudara. Disembelih. Lawang saya cuma bilang nabi ke-26 saja, itu wapresnya Indonesia aja kejang-kejang kok. Minta kepala saya dibawa pulang. Iya kan? Itulah bab L, ya. Bab L, gerbangnya L atau gerbang surga. Anda ingin mencapai gerbang surga dengan caramu sendiri. Iya, Bu Rosnababa, nanti besok yang nggak mengaku saya Nabi ke-26, tak korok-korok nanti ya. Tak korok-korok itu apa? Tak korok-korok. Itu yang terjadi. Oke. Nah, ini buat ini ya, supaya pengantar. Sekarang Anda melihat bagaimana konsep pemahaman. Ya, anak Allah. Ya, di dalam Kejadian 1:6 tadi ayat 1 ada anak Allah ya. Lalu Anda lihat Ayub. Ayub 1 ayat berapa tadi ya? 10 ya. Ayat 6 ya. Wah, angkanya cantik nih. Kejadian 6 ayat 1, Kejadian 1, Ayub 1 ayat 6, saudara. Dibolak-balik nih ya. Angkanya cantik ini ya. Ini pertanda ini. Lihat saudara. Ada anak Allah. Apakah anak Allah dalam Kejadian 6 ayat 1? Bukan malaikat, saudara ya. Bukan malaikat. Tetapi anak Allah itu yang dimaksud adalah semua yang lahir. Namanya anak apa, saudara? Kan berasal dari Allah. Namanya anak Allah itu adalah yang berasal dari Allah. Coba kita buka, saudara ya. Di dalam 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 9, saudara.
Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab kata benih ilahi ini berasal dari kata sperma, saudara. Dalam bahasa Yunani spermae, ya. Sebab yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab sperma ilahi. Bukan sperma air mani itu loh, saudara. Yang bau langung itu, yang bau porno itu ya, bau mesum. Bukan, saudara. Sebab yang namanya sperma itu Anda pikir aja jangan spermanya orang. Sperma itu adalah benih. Lalu di dalam bahasa sehari-harinya, jadilah sperma itu air mani putih itu yang semennya, cairan semen yang keluar dari penisnya manusia. Tetapi kata sperma bahasa aslinya adalah benih. Ya, spermae. Itu adalah benih bahasa aslinya. Pengertian aslinya. Kemudian menjadi bahasa sehari-hari. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia namanya apa itu ya? Bahasa yang sebenarnya itu bahasa yang umum digunakan. Bahasa yang khusus sebenarnya artinya itu adalah makna yang luas. Kemudian dibuat menjadi makna khusus. Bahwa sperma itu Anda berpikir bahwa itu yang cairan semen yang keluar dari penis. Tapi itu bukan, ya. Ya, 1 Yohanes 9, ya, pada benih ilahi. Lahir dari Allah, anak Allah, saudara. Orang yang lahir dari Allah, ya pasti anak Allah. Dan dia dilahirkan oleh benih sperma. Balik lagi, ingat-ingat ya, bukan air mani ya. Bukan cairan semen. Tapi benih ilahi itu, saudara, ada di dalam hidup orang itu. Makanya orang yang lahir dari Allah, orang antropon yang lahir dari Allah, tidak hamartia, saudara. Nah, itulah kata kunci pengertian di dalam Kejadian 6 ayat 1. Yaitu orang yang lahir dari Allah, artinya ada benih ilahi di sana. Ya, ada benih ilahi yang lahir dari Allah, maka dia tidak akan hamartia lagi, nggak akan kesasar, nggak akan tersesat, saudara. Yo, kita pakai lagi Yohanes 1. Ini yang nulis orang yang sama ya. Yohanes 1. Bagaimana kita menjadi anak-anak Allah atau lahir dari Allah? Yaitu semua orang yang menerimanya, siapanya kalau Anda baca di atas adalah menerima Yesus Kristus. Penebus ya. Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka percaya dalam namanya. Lihat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah sendiri. Itu maksudnya. Jadi air maninya bukan air mani, saudara ya. Bukan kan nafsu manusia pengen ngeseks, pengen olahlah bebek. Saya itu mau bikin enak, bukan mau bikin anak, Pak. Nah, itu kan kalau Anda lahir tanpa rencana kan. Orang yang lahir tanpa rencana itu kan tadinya mau bikin enak, jadilah anak. Lalu Anda buang anaknya, itu kan kurang ajar kan. Nah, sedangkan orang-orang yang lahir dari Allah itu bukan karena mau bikin enak itu tadi, olahlah bebek, saudara. Bukan. Nah, itulah konsep anak Allah di dalam Kejadian 6 ayat 1. Ya. Yang pinter ya. Nah, jadi Kejadian 6 ayat 1 ya, tidak bicara tentang malaikat, tapi lagi cerita orang-orang yang ada di muka bumi ini. Walaupun semua yang lahir dari Allah, malaikat lahir dari Allah enggak? Lahir dari Allah, saudara. Malaikat lahir dari Allah, karena dia kan roh Allah. Malaikat yang celestial itu ya, makhluk celestial, makhluk roh itu berasal dari Allah karena dia adalah roh Allah. Malaikat itu tidak diciptakan loh, saudara. Nggak ada kata ayatnya di Alkitab malaikat diciptakan, nggak ada. Itu mah karangannya orang Islam, saudara. Lalu Anda di framing, ikut-ikutan malaikat diciptakan. Ya, enggak, malaikat nggak diciptakan. Malaikat itu langsung membentuk aja begitu jadi roh Allah, ya. Roh Allah yang maha besar, lalu malaikat itu jadi aja begitu, saudara. Keluar aja dari Allah. Itulah roh Allah sendiri.
Ya, Anda kalau Anda ngambil air, ada air nih ya di lautan, Anda ambil air, mau ngambil satu tangki, mau ngambil satu ember, itu tetap namanya air, saudara. Mau diapa-apain itu namanya air. Sama ya, malaikat itu seperti Anda ngambil satu tangki air dari lautan, terus dipisah. Nah itulah tetap air, saudara. Tetap roh Allah. Tetap namanya Bene Elohim. Manusia bagaimana? Manusia yang lahir dari Allah, karena dia tadi percaya, yang tetap tinggal percaya, maka ada benih Allah di sana. Itulah yang namanya anak-anak Allah. Kita hidup karena ada hembusan Allah. Ditiup, saudara ya. Bukan ditiup ke vagina. Itu mah oral seks, saudara. Siapa itu yang farjahannya ditiup-tiup sama Allah SWT itu, saudara ya. Itu namanya oral seks. Bukan ditiup farjahannya, ditiup sambil lidahnya menjulur-julur. Bukan, saudara. Anda harus bedain ya. Allah kita nggak pernah niup vaginanya orang, saudara. Kalau Allahnya mereka suka niup-niup vagina orang. Jorok Pak Khotbahnya. Enggak, itu ayatnya ada. Jangan ngomong nggak ada, saudara ya. Saya mah ngomong apa adanya. Jangan kalau kita disuruh bacain terus Anda langsung ngomong penistaan agama. Nah, tahu bedanya ya, saudara ya. Balik ya. Lalu kita balik Kejadian 6 ayat 1, saudara. Ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka yang lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai oleh mereka. Ya, saudara lihat tadi Kejadian 1 dan 2 ini ya. Manusia berkembang biak karena mereka berkembang biak. Apakah Allah menciptakan manusia lagi? Enggak, saudara. Menciptakan ya langsung dari tanah liat, enggak. Tapi itu adalah anak-anaknya Hawa. Ya, yang dilahirkan dari Hawa dan yang dilahirkan dari keturunan-keturunannya Adam dan Hawa. Lalu dibagi dua keturunannya Adam dan Hawa, yaitu anak Allah dan anak manusia. Itu, saudara. Nah, kita balik. Ya, jadi ini ayat 1 dan 2 ya, karena ada perkembangannya. Lalu anak Allah ini ya, ada anak manusia. Apakah anak Allah? Anak Allah ini adalah orang yang memiliki Allah di dalamnya, ada benih ilahi masih. Yaitu anak-anak Adam dan Hawa yang tidak berdosa. Lo Adam dan Hawa aja berdosa? Enggak, saudara. Adam dan Hawa itu tidak berdosa. Ya, karena kalau Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, itu bukan sebuah dosa, saudara. Dan tidak pernah disebutkan Adam berdosa gara-gara makan buah itu. Alkitab tidak pernah sekalipun menyebutkan Adam dan Hawa berdosa gara-gara makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau ada itu terjemahannya salah. Terjemahannya memang salah, yang di Roma 5 itu, saudara ya. Terjemahannya salah. Nah, nanti ikuti kelas apologetik, nanti saya terangkan. Saya nggak mau ribut ini dulu ya. Saya tidak mau ribut tentang ini, tapi nanti. Nah, Anda lihat, saya sudah pernah bikin videonya, Adam tidak berdosa. Dosa itu disebutkan pertama kali itu sama Kain, saudara. Nah, inilah anak-anak manusia. Mengapa Kain disebut berdosa? Kejadian 4 ayat yang ke-7. Karena Kain tidak bisa mengendalikan, menguasai tesukahnya. Apakah tesuka? Tesuka ini adalah hawa nafsu ketika
Adam, Kejadian 3, Adam dan Hawa mau keluar dari Taman Eden, maka Allah berfirman kepada Hawa, kamu akan birahi kepada suamimu. Kamu akan tesukah kepada suamimu. Dan suamimu akan berkuasa atasmu. Kamu akan tesuka, tetapi kok tesuka itu akan dikuasai, saudara. Manusia, Adam kan, bilang suamimu itu laki-lakimu, saudara. Laki-lakimu itu maksudnya orangmu, ya. Kamu akan tesuka, ya, kepada sesama manusia, ya, pada suamimu. Dalam ini Hawa, makanya kasihnya Hawa. Ya, kamu akan tesuka kepada suamimu, kepada orang, ya, manusia akan berbirahi, ya, akan memiliki birahi, tetapi kalian manusia harus berkuasa atas tesuka itu. Itu artinya Kejadian 3, saudara ya. Kita buka ayatnya ya. Kamu akan birahi, kamu akan tesuka kepada suamimu. Ya. Tapi ia akan berkuasa atasmu, saudara. Kamu akan birahi, tapi kita harus kuasai birahi itu, saudara. Itulah makna dari kalimat itu di dalam bahasa Ibraninya, ya. Kamu akan birahi, tapi kamu harus berkuasa atas birahi itu. Manusia, ya. Kejadian 3 ayat ke-16. Lalu Anda baca Kejadian 4. Tetapi kemudian Kain tidak dapat, nah lihat, menguasai tesukahnya. Engkau harus berkuasa atas tesuka. Sebab kalau engkau tidak berkuasa atas tesuka, maka ada kata atau hamartia, dosa. Ya, wah ini kelas berat ini ya pelajarannya ya. Ini di kelas apologetik ya. Tapi Anda kalau mau yang kelas apologetik masih belum cukup ya. Nanti kita belajar lagi di Bible College-nya kita, Bible College-nya kita ya. Kita punya Bible College yang setara dengan satu, kita nanti belajar ini lagi saudara ya. Yang kurang mantep di kelas apologetik itu kita bikin 2 kali pertemuan, kita nanti belajar lagi pendalaman ya. Kamu akan berkuasa, kamu harus berkuasa atas tesuka supaya kamu bisa, supaya jangan kamu berdosa. Tapi gara-gara Kain tidak berkuasa atas tesuka, maka Kain masuk dalam dosa, saudara. Ya, tersesat, mengambil jalannya sendiri. Hawa diberi tesuka, saudara. Tesuka itu kudus, tesuka itu baik. Dan kita harus menguasai tesuka itu. Kalau Anda tidak kuasai hawa nafsumu, nanti kamu kawin 23, anak kecil pun diembat, mantumu pun diembat. Karena kamu tidak bisa kontrol tesukamu. Orang yang menghina kamu dibunuh, karena kamu tidak bisa kuasai tesukamu. Kamu harus kuasai kontrol tesukamu. Orang fitnah kamu senggol bacok karena kamu tidak bisa kuasai tesukamu. Orang-orang yang ya semua kamu halalkan darahnya karena kamu tidak kuasai tesukamu, hawa nafsumu. Marah, ngamukan, tersinggungan, difitnah, ya mau benar mau enggak namanya difitnah. Pokoknya ya, padahal belum tentu fitnah. Mungkin memang benar ya yang kamu lakukan bukan fitnahan. Ngamuk, saudara, senggol bacok, saudara ya. Langsung istrinya dibawa-bawa, dihina-hina. Itu namanya kamu tidak bisa menguasai tesukamu, saudara. Itulah makanya dosa mencengkerammu katanya ya. Menerkam. Nah, sebenarnya bahasa itu aslinya itu menerkam. Ngegrab gitu ya. Ngegrab gitu ya.
Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Kata kami itu ya, nah, sebentar ya. Di Kejadian 4, ya, Kejadian 4 ayat yang ke-7 itu, saudara, penting ya, saudara ya. Nah, ini bentar, Kejadian 4 ayat ke-7. Nah, mana tadi? Karena Kain, akan dipinta ya. Karena Kain tidak bisa menguasai tes sukanya, maka akan terjadi dosa atau khatah itu menerkam, saudara. Dosa menerkam. Bahasa asing itu crouching ya. Crouching. Ya. Atau stretch, saudara. Grab atau grab. Grab, crouching. Mirip ini, saudara ya. Mirip mana ya? Mirip ini, saudara ya. Nah, ini, saudara. Kalau kamu tidak bisa kuasai tes sukamu, ya, maka inilah yang terjadi, saudara. Ini Kain, ya, ini adalah dosa, saudara. Karena Kain tidak bisa menguasai tes sukanya, ya, maka dosa itu ngegrab dia, mencekik dia, saudara, menerkam dia, saudara. Saudara kalau ingat ini, gambar ini, ingat siapa, saudara? Ayo jujur. Kalau ingat gambar ini, ingat siapa, saudara? Ayo, nih pada malu-malu nih. Siapa nih yang di YouTube? Kalau ingat gambar ini, ingat siapa, saudara? Mana nih? Ingat Jibril, saudara. Betul, ya. Karena tidak bisa kuasai tes sukanya, dia begitu depresi, maka ketika dia di dalam gua, grab, saudara, crouching, diterkam, ya kan? Maka itu setelah istrinya Muhammad mati, dia menjadi jadi, saudara. Kawin bolak-balik bunuh orang. Selama Khadijah masih hidup, Muhammad tidak pernah kawin poligami, nggak pernah, saudara. Selama Khadijah masih hidup, Muhammad tidak pernah bunuh orang. Selama Khadijah masih hidup, Muhammad ini dia kan pendiam, ya introvert banget. Muhammad tidak pernah ya mengangkat senjata bunuh orang atau bahkan walaupun orang nyakitin dia cuma diem. Tapi begitu Khadijah mati, nggak ada yang ngerem dia, saudara. Meledak semua kemarahan itu, saudara. Dia kawin. Orang kalau bolak-balik kawin itu karena ada yang nggak puas di hatinya, saudara. Saya punya teman, saya punya sahabat ya, saudara ya. Sebetulnya bukan sahabat ya, tetapi apa ya, dia karena dulu pernah jadi klien customer saya, dulu ini orang luar biasa, saya tak ajak, tak bukain jalan, dari collab sampai jadi, terus dia minta saya bantu dia kerja. Tak bantu, saudara ya. Nah, jadi kita jadi dekat. Tapi kalau dibilang sahabat ya bukanlah. Semua simbiosis mutualisme kan. Dia pengen punya istri 9. Gara-gara apa? Karena dia pernah ditolak. Gara-gara dia miskin. Dia ditolak, dia ngelamar sama bapaknya ceweknya, dia dihina dia. Karena akhirnya nggak jadi menikah. Dan dia kemudian punya istri 3 dan masih punya istri 9. Pengen, dia punya ambisi punya istri 9. Saudara lihat, ya,
bagaimana Tesuka itu menguasai hidupnya hanya gara-gara dia pernah ditolak. Ya kan? Muhammad istrinya umur beda 20 tahun, saudara. Bayangin ya. Muhammad itu beda 20 tahun sama istrinya. Ya. Istrinya jauh lebih tua. Jadi waktu Muhammad umur 40 tahun itu ya, saudara. Saya 40 tahun itu wah, libidonya lagi gila-gilaan itu, saudara, 40 tahun. Terus istrinya umur 60 tahun. Udah menopause, saudara. Aduh sakit, Mat, sakit. Gubrak-gubrak olahraga bebek. Aduh sakit, Mat, sakit. Ya kan sudah menopause, sakit, saudara. Di olahraga bebek ya sakit, umur 60 tahun. Gila apa. Yang gubrak ini anak umur 40 tahun, saudara. Wah, mupeng, saudara. Wah, enggak tahan dia, saudara. Wah, dia stres, depresi, dia masuk gua, saudara. Bolak-balik mau bunuh diri kan. Masuk gua karena dia mau kawin lagi, dia takut. Karena dia orang miskin. Dia akan kehilangan semuanya. Depresif, saudara. Makanya karena itu tadi ya, dia nggak bisa kuasai tesukahnya. Orang yang tidak bisa kuasai tesukahnya akan seperti itu, saudara. Depresif. Anda kalau libidomu tinggi, Anda tidak bisa kuasai tesukahmu, wah cilaka, saudara. Nah, makanya Anda kuasai. Anak saya, pagi dia lari, saudara. Siang dia sekolah sampai malam, lalu dia orkestra, masih ada aktivitas di senat mahasiswa, dia ketua senat ya. Pulang jam 12 malam udah teler. Udah teler, saudara. Tidak ada waktu nganggur. Sehingga itu cara menyalurkan libido, saudara. Supaya di usianya, anak saya ini usia 23 tahun ya, Februari ini, kemarin 14 Februari ulang tahun ya, umurnya 23 tahun. Dia bisa kontrol tesukahnya, saudara. Ya, nggak harus 7-Eleven. Teman-temannya sudah banyak yang 7-Eleven, saudara. Nah, dia nggak perlu. Enggak, saya mau selesaikan kuliah saya sampai master. Sampai master, selesai saya baru nanti mikirin nikah. Dia kuasai, saudara, tesukahnya. Ya. Oke. Orang-orang ya akan berdosa kalau dia tidak bisa kuasai tesukahnya. Lagi, anak Allah adalah orang-orang yang menguasai tesukahnya. Ya, anak-anak Allah adalah orang-orang yang berhasil menguasai tesukahnya. Mengapa dia berhasil menguasai tesukahnya? Karena ada Galatia 5 ayat 16 sampai 23, saudara. Kita baca ya. Galatia 5 ayat 16. Maksudku, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan dari tesuka itu, saudara. Hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Kamu bisa hidup karena apa, saudara? Bagaimana orang bisa hidup? Karena ada benih. Ya, karena kamu punya benih, maka kamu bisa hidup. Benih apa? Benihnya olala bebe. Oh iya, saya dari benih olala bebe, saudara. Ya kan? Yesus enggak. Bukan dari benih olala bebe. Ya, karena Yusuf tidak pernah olala bebe kepada Maria untuk mengasihi Yesus. Ya, tetapi saya, ya. Tetapi kemudian, ya, saya bukan hanya hidup oleh daging saja, tetapi saya hidup oleh roh, benih. Bagaimana saya bisa hidup oleh roh? Karena ada yang namanya baptisan Roh Kudus. Baptis itu apa, saudara? Baptis itu hanya dimandikan, saudara. Dimandikan oleh Roh Kudus. Maka saya menjadi bersih dan hidup saya penuh dengan roh. Orang yang dimandikan dengan Roh Kudus dan penuh dengan Roh Kudus,
maka dia tidak akan menuruti dagingnya secara otomatis. Nggak kepengen zina, saudara. Banyak orang ganggu saya ngirimin jorok-jorok ya. Saya nggak mau kepancing, saudara. Dulu saya kepancing, saya pernah. Karena saya tidak hidup oleh roh. Bagaimana cara mengendalikan dagingmu, saudara? Hiduplah oleh roh. Ya, hiduplah oleh roh. Maka kamu akan hidup menuruti rohmu dan kamu tidak akan mati-matian ngelawan dagingmu, saudara. Karena daging itu akan hilang lenyap sendiri kalau kamu hidup oleh Roh Kudus. Kalau kamu ngikutin tuntunan dari Roh Kudus. Kalau kamu tidak dituntun oleh Roh Kudus, tetapi dituntun oleh ritual agama, ya nggak heran kalau pendeta Cina. Kalau Muhammad jangan ditanya, saudara, bininya 23. Dia sama sekali tidak mengikuti tuntunan Roh Kudus. Dia menuruti tuntunan dari Jibril. Apakah Jibril itu yang dimaksud adalah Jibril yang di Alkitab? Bukan. Jibrilnya Muhammad adalah Smegol tadi, saudara, yang ada di gua. Itu kan dicekek di gua, saudara. Jibrilnya Muhammad itu yang mencekek Muhammad di gua, saudara. Tidak ada seorang nabi pun yang menerima firman dengan cara dicekek, saudara. Enggak ada satupun, bahkan nabi ke-26, saudara. Ya, tidak ada seorang nabi pun yang mendapat wahyu, ya, di dalam gua dengan cara dicekek. Oh Pak, bukan dicekek Pak, tapi didekap dengan kuat sampai rohnya hampir keluar. Bukan rohnya hampir keluar, sampai meletet zatnya itu, saudara. Itu yang dimaksud zatnya hampir keluar. Ya kan? Zatnya hampir keluar meletet. Itu ya. Tindisen, saudara. Tindisen, ditindis, saudara. Ada enggak para nabi yang menerima wahyu dengan cara ditindis sampai meletet, saudara? Enggak ada, saudara. Anda tinggal mau pilih dicekek atau mau ditindis sampai meletet, saudara. Ayatnya begitu bunyinya, jangan ngomong enggak. Yang ngomong si Ustadz Bahasa Mala sendiri, saudara ya. Siapa? Ustadz siapa itu kemarin yang ngomong bukan bahasa Mala ya. Ya nanti tak tunjukkan ya. Tak tunjukkan. Kan ini kita lagi bahasin nanti hilang ini. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti tes sukamu, saudara. Nah, orang-orang yang hidup oleh roh dan tidak mengikuti tes suka inilah yang disebut dengan anak Allah. Ya, itu yang disebut dengan anak Allah. Kalau kamu hidup oleh roh dan otomatis kamu nggak akan ngikutin lagi. Nggak usah Anda mati-matian sampai titikmu dikebiri kalau perlu Anda sampai ngapain supaya ya kan, supaya Anda jangan, nggak perlu, saudara, hidup normal aja. Tapi hidupnya sama dengan Roh Kudus. Ya, maka lihat ya, buah dari daging. Kalau kamu tidak mengikuti roh, lihat ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetubuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perselisihan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ya, saudara ya. Oh, tapi kan Muhammad nggak mabuk. Iya, mabuk kekuasaan, mabuk darah, saudara. Ya, saudara kan, 60 perang coba. 60 perang. Saya nggak pernah perang sama sekali, saudara. Saya nggak pernah menumpahkan darah orang, saudara. Yesus nggak pernah menumpahkan darah orang. Para rasul, ya, 600 tahun sebelum Muhammad, para rasul tidak pernah memenangkan seluruh Eropa, seluruh dunia dengan cara menumpahkan darah. Tidak ada satupun darah yang ditumpahkan oleh para rasul untuk mengkristenkan seluruh dunia. Tahun 300, Kristen jadi agama negara dan 2/3 dunia menjadi Kristen. Semua jajahan Roma, 2/3 dunia, saudara. Jadi Kristen, saudara. Ya, sampai hari ini 2/3 dunia adalah Kristen. Yang sepertiganya adalah Islam. Yang lain cuman penonton, sorak saja. Ya kan? Sampai dengan hari ini 2/3 dunia adalah Kristen. Yang sepertiga adalah Islam. Karena sepertiga malaikat yang jatuh kan. Yang lain cuman pesorak saja. Yang apa namanya? Ya pesorak aja pinggir-pinggiran ya. Yang kecil-kecil itu ya, yang jumlahnya kecil-kecil itu hanya pesorak saja, saudara. Marginal itu ya. Hindu, Buddha, agama tradisional, agama apapun, itu hanya marginal saja. Tetapi kan
Kalau total kita hitung sepertiga jadi Islam, 2/3 jadi Kristen. Wah, kolektornya ini tidak diserupakan ini ya. Ini kolektornya luar biasa, kelas berat semua, saudara ya. Haleluya. Nah, terima kasih ya. Saudara, hawa nafsu, saudara, percabulan. Penyembahan berhala, Muhammad nggak nyembah berhala, iya. Dia bikin ilusi agamanya. Berhala itu bukan patung loh, saudara. Di zaman para rasul, berhala itu udah bukan patung lagi, saudara. Idolatry yang dimaksud adalah, idolatry itu adalah ketika Anda mengagumi orang, karena di zaman itu pengagum-pengagum, ada orang-orang yang dikagumi, para filsuf, walaupun ada patung-patung yang di sini jimat-jimat. Lah itu ada idolatry, saudara. Karena Anda tidak bisa mendekatkan Allah yang transenden itu, maka Anda kudu mencium batu Ka'bah, itu berhala, saudara. Mencium batu Ka'bah itu adalah berhala. Ya, kalau Anda menciumnya dengan sebuah ritual, Anda mencium patung Yesus itu berhala, saudara. Anda boleh punya patung Yesus, salib Yesus, taruh saja untuk hiasan. Tapi jangan kau cium-cium, apalagi di depannya kamu kasih dupa, kasih wangi-wangi, kasih mempersembahkan ukup-ukupan, itu berhala, saudara. Anda mau terima boleh, nggak terima terserah, saudara. Selama imanmu masih dengan itu, kamu tidak akan pernah ketemu Tuhan yang sejati. Ya, termasuk cium-cium batu Ka'bah, Hajar Aswad. Itu adalah berhala, saudara. Termasuk kiblat sembayang, sholatmu ke Ka'bah itu berhala. Karena sholatmu kan karena Hajar Aswad. Berbeda dengan orang Yahudi yang berdoa ke arah Yerusalem. Karena di Yerusalem Allah Jehovah Elohim memang pernah hadir di sana dan mereka merindukan Jehovah Elohim itu hadir. Bukan menyembah. Bait sucinya udah nggak ada, saudara. Bait sucinya udah nggak ada. Jadi nggak ada yang disembah. Tidak ada bangunan fisik yang disembah, tidak ada bentuk fisik yang disembah. Beda dengan orang Islam dan para penyembah berhala yang lainnya. Mereka punya arah, punya satu fisik yang untuk dicium dan dihormati dengan hatinya. Ya, lihat saudara, amarah, wah ngeri saudara, bunuh perang, bunuh-bunuhan namanya kok. Di sedikit senggol bacok semua, itulah akibat Anda hidup dengan teh suka, Anda nggak bisa kontrol. Sebut satu orang Islam saja, sebut satu orang Islam yang bisa mengendalikan teh sukanya. Nggak ada, saudara. Nabinya saja nggak bisa. Coba. Ya, nabinya suka membunuh. Oh iya, saudara. Siapa yang pernah dibunuh? Nah, itu perintah membunuh di Al-Quran. 60 perang itu suruh ngapain? Ya kan? Kalau bukan membunuh, saudara. Jadi Anda jangan bersilat lidah. Anda harus terima kenyataan bahwa Muhammad memerintahkan pembunuhan dan menyetujui pembunuhan. Massal. Anda harus terima, itulah pembunuhan, itulah hawa nafsu. Kebencian. Muhammad benci banget sama orang Yahudi, sama orang Nasrani. Anda harus terima, itu kenyataannya. Itulah buah dari daging. Muhammad haus seks. Orang 23 istrinya itu haus seks, saudara. Jangan ngomong enggak. Ya, itu haus seks. Anak kecil pun diembat itu haus seks, saudara. Jangan ngomong enggak. Kalau dia tahu diri, dia enggak akan begitu, saudara. Dia tua. Ya. Perseteruan, ya perang terus, perselisihan, wah perang terus, percederaan, jelas saudara ya, kepentingan diri sendiri, iya kan, tenggelam petang hilang. Itu semua terjadi dengan orang-orang yang mengasihi dirinya sendiri, saudara, selfish. Oh, Anda orang Kristen juga banyak pendeta-pendeta ini ya, yang selfish, ngumpulin duit, youtuber, kumpulin donasi, setiap kali ada peristiwa apa, ya saya lagi di rumah sakit butuh donasi, oh iya saya lagi mau ngelepasin anak batak butuh donasi, oh iya saya lagi bikin kolam renang butuh donasi, oh saya lagi ini butuh donasi. Donasinya buat dia, rumahnya sudah gede makhluk-makhluk, udah punya mobil mewah, masih mengharapin donasi, saudara.
Nah, itulah hawa nafsu. Ya, itulah selfish, mengasihani diri sendiri. Orang ini semacam seperti ini tidak dipenuhi Roh Kudus. Sudah punya mobil Porsche, sudah punya jet satu, yuk kita kumpulkan batu di jet satu lagi. Kurang ajar saudara ini pendetanya. Belajarlah dengan Nabi ke-26. Teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Apabila kita sudah cukup, kita harus bilang, Pak, ini buat apa? Kalau ada kirim donat. Saya kalau ada orang baru kirim ya, telepon saya, atau saya selalu tanya, ini untuk apa? Untuk Damaris. Oh ya udah saya kirim. Oh, ini untuk Pak Paul pribadi. Sebenarnya, oke, ini saya mau gunakan buat penginjilannya. Saya alihkan langsung saudara untuk penginjilan. Saya ambil, saya tarik tunai kalau rekening Indonesia, saya transfer ke rekening Hagios. Ya, itu yang saya lakukan. Kalau kamu tidak dipenuhi oleh Roh, maka ya saudara, kamu akan dikuasai oleh daging. Tapi kalau kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, maka buahmu akan ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ya, penguasaan diri. Tidak ada hukum Torah manapun, hukum ini maksudnya nomon ya, Torah ya, yang menentang halal itu, saudara. Tidak akan bertentangan. Karena buah dari Roh Kudus, benih ilahi itulah ya yang menghasilkan buah roh di dalam hidupmu, saudara. Benih itu nanti otomatis berbuah, tumbuh. Benih itu kan benih ilahi, benih Allah sendiri. Lalu tumbuh dan berbuah. Itu yang dimaksud dengan benih ilahi yang berbuah, saudara. Ya, simple ya, saudara ya. Simple sekali, saudara. Benih ilahi itu akan tumbuh berbuah. Kalau benih itu kamu rawat. Nah, makanya kita kembali ke Kejadian 1, saudara. Kejadian 6, sorry ya. 6 ayat 1 dan 2. Anak-anak Allah adalah yang lahir dari Allah, di mana dia berbuah. Yesus itu lahir dari Allah. Dua penyangatan ya, sangat lahir dari Allah. Satu, ia tidak lahir dari sperma, tidak dari sperma air mani, dari laki-laki, ya, tapi dari Roh Allah sendiri. Roh Allah itu masuk, ya, berkuasa atas Maria. Lalu Roh Allah itulah yang menjadi Yesus, yang dilahirkan harus melalui vagina seorang wanita. Nah, kalau ujuk-ujuk dari batu itu namanya sunggokong, saudara, kalau lahir dari batu. Kalau lahirnya dari vagina manusia, ya anak manusia. Makanya itu namanya manusia. Yang bisa disalib, ya manusia. Tapi benihnya adalah benih Allah sendiri. Tidak lahir dari laki-laki, tapi Roh Allah itu. Kalau saya, benihnya dari bapak saya. Ya, makanya kalau Anda membaca, mundur ya. Nah, ini Kejadian 5 nih. Penting ya. Inilah keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan, ya, dibuatnya lah ia menurut rupa Allah, saudara. Kita itu serupa dengan pencipta kita, serupa dengan Bapa kita, saudara. Adam diciptakan menurut gambar bapaknya, siapa? Yehova Elohim, bapaknya. Laki-laki dan perempuan itu ya. Jadi mungkin nggak berbuat dosa? Enggak. Adam dan Hawa itu nggak berbuat dosa, sekali lagi. Kain yang pertama kali berbuat dosa, dan gara-gara dia dosa itu menjalar ke seluruh dunia, saudara. Nah, kemudian apa, saudara? Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut gambarnya. Lalu diberi nama Set. Kenapa bukan Kain, saudara? Udah nggak masuk hitungan lagi, saudara. Kain nggak masuk hitungan lagi karena Kain itu menjadi manusia. Dia dikuasai hawa nafsunya, maka dia akan melahirkan anak-anak yang sesuai dengan hawa nafsunya dia.
Walaupun Adam itu sudah punya tesuka, tapi tesukanya itu tetap disebut anak Allah, si Kain, Habil dan Set itu ya, karena dia hidup menurut dengan roh Allah yang ada di dalamnya. Itulah konsep anak Allah. Tetapi Kain sudah menjadi budak dari dosa. Karena Kain tadi kan dicengkramkan, dicekek, ikro. Nah, itu kan dicekek saudara, dicengkram, diperbudak oleh dosanya tadi. Ya, itulah dosanya. Ya, maka Yesus itu ya, dia benih Allah di dalamnya, yaitu benih Roh Kudus, menguasainya, saudara. Menguasai manusia Yesus. Ya, Yesus itu adalah imam besar kita yang merasakan kelemahan-kelemahan kita loh. Ia adalah firman, ya. Lihat ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Lalu firman itu telah menjadi, ini dikatakan sark, saudara, bahasa aslinya, bukan antropon. Ya, bukan antropon. Antropon itu manusia. Sark ini daging, saudara. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Sark itulah daging. Yesus itu firman itu tadi yang dikejar Yohanes 1 ayat 1, sang firman yang adalah Elohim sendiri, dia turun menjadi daging. Sark itu, ya, di dalam sark itu ada hawa nafsu tadi, tesuka. Yesus itu merasakan tesuka, saudara. Dia tahu tesuka itu rasanya, daging itu lemah. Roh itu penurut. Roh Kudus membuat kita nurut. Tapi daging ini memang lemah. Dan Yesus tahu itu, saudara. Dia memberontak. Dia ingin memberontak ketika harus dihina. Dia nggak mau. Tetapi dia taat. Dan makanya katakan imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Daging kita. Ya, beda dengan Allahnya Islam. Ya, ngelarang kamu ini, ngelarang kamu itu. Kalau saya jadi kalian umat Islam, ya, dilarang apa? Dilarang minum, dilarang apa lagi tuh di Islam, nggak boleh makan babi, terus nggak boleh apa lagi. Kalau kawin boleh 4 kali ya, saudara ya. Semua larangan dari Islam, terus Anda bilang, ya Anda disuruh sholat 5 kali, ya kan? Ngantuk lagi, suruh 5 kali tambah tahajud, saudara. Kalau saya jadi orang Islam, saya akan bilang, Allah, bajingan juga kau. Kamu kan zat. Kamu nggak ngerasain, saya rasain. Kamu nyuruh saya melakukan, sementara kamu sendiri nggak jelas wujudnya apa. Kamu suruh saya melakukan perintah-perintahmu, kalau kurang 1 aja masuk neraka 6.000 tahun. Kamu compong. Oh, compong-compong, tak bangsat-bangsatin Allah Islam ini, saudara. Allah Islam ini compong bangsat, saudara. Nyuruh-nyuruh dia sendiri nggak pernah melakukan. Bangsat nggak? Bangsat dong. Masa bilang bukan bangsat sih? Nyuruh-nyuruh orang, dia sendiri nggak pernah melakukan. Anda kalau punya bos, Anda kalau punya orang tua, nyuruh kamu, hei anakku, jangan pakai narkoba ya. Dia sendiri nyetun berkali-kali nyetun. Ame begitu, saudara. Oh, tak maki-maki orang tua ini, bangsat kau. Orang tua bangsat, kamu sendiri narkoba sampai harta benda, sampai saya jadi gembel begini, kamu ngelarang-larang saya pakai narkoba. Kamu kawin bolak-balik, ngelarang-larang saya kawin bolak-balik. Orang tua bangsat kan? Orang tua yang tidak bisa memberi teladan kepada anak-anaknya kan? Anda kalau nggak bisa kasih teladan, jangan ngatur-ngatur anakmu, saudara. Anakmu enak, saudara. Enak, tahu nggak enak? Pengen muntah. Anda kalau jadi pendeta,
kamu hedonisme, lalu kamu nyuruh jemaatmu perbunuhan, jemaatmu enek tahu ngarep-ngarep kamu mati, saudara. Serius, saudara ya. Jemaatmu tuh ngarep-ngarep kamu jatuh dalam dosa. Kalau udah jatuh, kenapa jemaatmu banyak? Jangan bangga. Mereka lagi nonton kapan kamu jatuh. Kamu kira jemaatnya Gilbert banyak itu senang bangga dengan Gilbert? Enggak. Dia ngarep-ngarep kapan Gilbert itu nanti hancur masuk penjara. Atau dia lagi ngarep-ngarep nungguin Philip Mantova itu nanti wah ternyata berzina atau ternyata tiba-tiba kayak satu pendeta mana tuh yang terkenal sekali tuh. Ternyata dia ngaku dia homoseksual, saudara ya. Aku dosa, kekonangan bukan aku. Konangan homo, saudara. Mumet enggak? Mumet, saudara. Itu yang terjadi kan? Anda ngomong, Anda nggak bisa tunjukkan. Teladanilah saya. Saya selalu bilang, teladanilah saya seperti saya meneladani Yesus. Saya pun hidup sederhana, saudara. Iya kan? Saya pun hidup berusaha jaga kekudusan. Makanya orang Islam nggak bisa santet saya. Karena saya jaga benar-benar hidup saya melekat kepada roh Yesus, saudara. Saya dikuasai oleh Yesus. Makanya orang Islam nggak bisa santet saya. Saya pernah ditunjukkan ya. Zaman Facebookan dulu ya. Saya mau disantet, mau diapa, segala nggak mempan, saudara. Sampai hari ini orang Islam nyantet saya nggak mempan. Nggak ada yang mempan, saudara. Karena saya dipenuhi dengan kuasa Allah, saudara. Ya, jadi Yesus pun merasakan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Ya. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita. Ya, Yesus merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ingat ayatnya, saudara. Roh itu penurut, saudara. Sarks, daging, lemah. Inilah yang dimaksud, saudara. Itu adalah Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi sarks. Itu yang dimaksud, saudara. Yesus merasakan kelemahanmu, jangan bilang enggak. Ketika Yesus berkata, kasihilah musuhmu, dia tunjukkan, saudara. Anjing kau Allah, kamu disuruh aku begini, anjing begitu. Kamu bisa nggak melakukan apa yang kamu perintahkan? Kamu gitu, saudara, tanya sama Allah. Kamu bisa nggak sholat 5 kali sehari, Allah? Nggak bisa lah, bangsa juga kan. Oh, beneran. Oh, kita kalau beragama jangan munafik, saudara. Pakai otakmu, saudara. Allahmu sanggup mak melakukan yang dia perintahkan kepadamu. Sanggup, Pak. Buktinya apa? Kamu dibilang jangan bolak-balik, jangan berzina. Nyatanya Muhammad bininya 23, anak kecil diembat, mantunya diembat. Aduh, kamu dilarang. Oh, enggak boleh, yang boleh hanya Muhammad. Oh, bangsat juga, saudara. Bangsat, saudara. Anda jangan mau ikutin yang begituan. Itu sama saja ketika ada seorang pemimpin negara bilang, kamu hidupnya yang sederhana ya, rakyat ya. Rakyatku hidupnya sederhana. Lalu dia, wah, hedonisme, saudara. Rembo, sambil pijit-pijitan sama cewek-cewek, Alexis. Wah, tak bunuh itu pemimpin kayak gitu. Wah, tak bunuh, saudara. Dia ngajari saya begitu, tak kudeta, saudara. Tak kudeta, saudara. Kurang ajar. Kurang ajar dong. Anda kudu pakai otak, saudara ya. Dia sedang ngelabuin Anda, intinya saya mau ngomong. Kalau ada nabi nyuruh kamu jangan berzina, dia sendiri bininya 23, anak kecil diembat, ya menantunya diembat, jangan mau. Goblok Anda kalau percaya. Dibilang ya, saya nggak ngerti cara berpikir kalian beragama ya, saya nggak ngerti ya. Pilihanmu sendiri, saudara. Tapi inilah yang dilakukan oleh Yesus. Dia tahu sakitnya dikhianati, tapi dia ampuni, saudara. Dia tahu ya sakitnya dikhianati oleh bangsanya sendiri. Ketika dia kasih makan orang-orang itu, lalu orang-orang yang sama dia salibkan dia. Tapi dia bilang apa? Bapa, ampunilah mereka. Saya kalau sudah melihat begini, udah nggak urusan dengan perdebatan teologisnya lagi, saudara. Kalau memang ada orang seperti ini, itu hebat sekali, saudara. Kalaupun ini adalah sebuah dongeng, yang ngarang dongeng ini orang hebat sekali, saudara. Bisa ngarang dongeng seperti ini. Bisa kepikir ya, bikin dongeng seperti ini. Zaman itu loh, saudara. Kalau zaman sekarang Anda mah bisa ikut-ikutan bikin begituan, saudara ya. Zaman itu nggak ada cerita kayak gini, saudara.
Ini adalah cerita tentang cinta pertama kali yang pernah dibuat oleh manusia. Iya kan? Nah, kalau Anda bisa mengerti ini luar biasa, saudara. Terakhir, ya. Makanya Yesus itu disebut dengan anak Allah, karena ada benih. Benih ilahi itu, saudara. Anak Allah itulah benih ilahi. Muhammad itu benihnya benih tesukah. Makanya disebut anak-anak manusia. Dan dia membangun bab El. Bagaimana cara mencari Allahnya sendiri. Ya kan dengan caranya sendiri karena dia putus asa. Dia putus asa, saudara. Dia bangun sendiri di ritual-ritual agamanya dia dengan alasan katanya ketemu ini, ketemu itu, dicekek apa segala macam. Itu semua dan itu manusia, nggak cuma Muhammad. Para pendeta pun bikin sama. Ya, para orang-orang beragama dia karang. Intinya semuanya adalah mereka berusaha mencari kebenaran, mencari pembenaran atas kegalauannya dia, atas kebodohannya dia. Sementara firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan, kasihilah Tuhan, kasihilah sesama. Wah, Tuhan gak bisa dilihat gimana mengasihi Tuhan. Cengang-cengking, gundulmu peang, saudara. Bagaimana cara mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Yesus ngajarin kepada kita, ketika kamu melakukan untuk orang yang paling hina ini, kamu sedang melakukannya untuk aku. Makanya ketika kamu mengasihi musuhmu, atau siapapun yang paling hina dalam hidupmu, kamu sedang mengasihi Allahmu yang tidak kelihatan itu, saudara. Kasihlah sesamamu, jelas sesama kita. Saya orang Tionghoa Kristen, saya akan kasih mereka sesama. Ya kan? Sesama. Tapi ketika kamu disuruh mengasihi Allah, artinya kamu disuruh mengasihi musuhmu, saudara. Karena itulah orang yang paling hina kamu kan? Siapa yang paling hina dalam hidupmu? Kan musuh-musuhmu kan? Nah, kalau kamu bisa melakukan kasih itu, artinya kamu sudah mengasihi Allah, saudara. Iya kan? Wah, ngomong mah gampang. Lah, Yesus sudah melakukannya. Kami sudah melakukannya. Makanya kita kumpulin dana buat Agustan kemarin. Ketika dia kentutin Alkitab, dia halalkan darah saya, ya kan? Yuk kita kumpulkan donasi buat dia. Itu ajaran Tuhan Yesus untuk mengasihi dia, saudara. Bukan ada jenggang-jengking, kesurupan, ya kan? Enggak, saudara. Enggak begitu, jelas. Ya, Matius 25. Ya. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Matius 25 ayat 40. Kamu lakukan kepada orang yang paling hina. Kalau kamu mengasihi orang hina ini, kamu melakukan untuk aku, saudara. Bagaimana cara mengasihi yang tidak kelihatan? Dengan mengasihi orang yang paling hina dalam hidupmu, saudara. Kamu sudah melakukannya untuk Yesus. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesama manusia. Enak kan? Simple pengajarannya, saudara. Dan itulah anak Allah. Kalau Anda tidak melakukan salah satu, Anda bukan anak Allah. Nah, bagaimana dengan Muhammad, budak Jibril? Ya, karena dia melakukan, dia diperbudak oleh tesukanya, dicengkram tadi, udah dicekek, saudara, dicekek, diperbudak, dipasang ini, udah kayak kerbau itu dicucuk, saudara. Dicucuk dengan hawa nafsunya. Hawa nafsunya itu mencengkram dia, saudara. Muhammad itu orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya loh, saudara. Oh, tapi dia sering puasa. Puasa itu tidak menjamin Anda lepas dari hawa nafsu. Anda lihat dukun-dukun santet itu puasa 40 hari 40 malam, saudara. Jangan ngomong enggak loh itu. Puasa, saudara ya. Dukun santet itu puasa lebih ngeri daripada orang Islam, lebih daripada Anda orang gereja, saudara. Kalau dibilang, oh, om saya dukun, saudara ya. Om saya dukun. Terkenal, saudara ya. Dukun di kalangan orang-orang yang tahu klinik-klinik itu ya. Om saya rambutnya panjang 5 meter dulu ya.
Sekarang sudah enggak, sudah menikah. Dulu waktu belum menikah dia jadi benar-benar jadi dukun ya, sama 15 tahun dia bertapa di gua di Banyuwangi, saudara ya. Kalau puasa itu, kalau makan mutih, nasi putih, dia selama beberapa bulan cuma makan nasi putih saja. Mutih aja, cuma minum air sama nasi putih saja, saudara. Benar-benar mutih. Ya, nasinya pun kadang-kadang nasi dingin, bukan nasi panas ya. Kalau dia bilang puasa 40 hari, puasa beneran 40 hari. Ya, opa saya sudah melakukannya 40 hari, 40 malam ya, engkong saya. Saya pun melakukannya dalam 40. Saya pernah puasa 40 hari, 40 malam. Puasa tidak membuat Anda bisa menguasai hawa nafsumu. Salah, saudara. Salah. Puasa itu adalah jeritan rohmu untuk kamu minta sesuatu. Mutung. Itu puasa, saudara. Mogok makan. Bukan menguasai hawa nafsu. Nggak ada, saudara, puasa itu buat menguasai hawa nafsu. Salah. Itu dukun-dukun puasa tanpa edan, saudara. Ya kan? Tanpa penuh dengan nafsu. Angkara. Santet, orang santet sana, santet sini. Loh, saya waktu puasa 40 hari 40 sambil ngutukin orang, saudara. Apa itu menguasai hawa nafsu? Enggak, saudara. Dan yang saya kutukin itu jadi, ya. Puasa itu bukan untuk menguasai hawa nafsu. Salah. Anda lihat Doa Ambon Pagi ya. Puasa itu supaya kita bilang, Tuhan, aku serius dengan permintaanku. Gitu ya. Makanya, ya walaupun Muhammad katanya rajin puasa, sebenarnya juga bukan Muhammad nggak puasa. Minda jam biologis, saudara. Bayangin di hari puasa dia bunuh orang, saudara. Di hari dia puasa dia bunuh orang, saudara. Apakah itu namanya menguasai hawa nafsu? Anda tahu rasanya bunuh orang? Saya belum pernah bunuh orang, saudara. Tapi saya tahu rasanya nodongin pistol ke kepala orang, saudara. Enak, saudara. Nikmat. Hawa nafsumu itu, saudara. Ya, hawa nafsu itu. Jadi orang-orang yang tidak yang dikuasai hawa nafsunya itulah diperbudak oleh Jibrilnya yang di gua itu, saudara. Malaikat yang ditawan di dalam gua itu. Ya kan, Jibrilnya Muhammad kan malaikat yang di dalam gua, yang iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Dialah yang menawar, yang memperbudak hidupmu hawa nafsu itu, saudara. Sejak hari itu, sejak Muhammad dikuasai oleh Jibril, hidupnya ketakutan. Ya kan, haunted, saudara. Haunted, wah ketakutan, saudara ya. Orang yang dikuasai hawa nafsunya, dia hidupnya dikuasai dengan ketakutan, saudara. Ya, tapi orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, anak-anak Allah tidak pernah takut. Ya, karena di dalam kasih itu tidak ada ketakutan, saudara. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, sama ya yang nulis Yohanes ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Muhammad ketakutan, saudara, ketemu Jibril. Artinya apa, saudara? Dia nggak ada kasih. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Adanya kebencian. Di dalam kebencian Anda akan penuh dengan ketakutan. Tapi kalau Anda punya cinta, Anda nggak akan penuh dengan ketakutan, saudara. Ya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.